Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat selalu, semoga panjang umur, sehat walafiat, amin Allahumma amin. Pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru ingin menerangkan tentang mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, peta konsepnya yaitu mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, terus dalil membaca Al-Quran. Yang nomor 3, mendengarkan Al-Quran, dalil mendengarkan Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran, dalil mempelajari Al-Quran, selanjutnya evaluasi. Jadi evaluasi ini untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik untuk memahami keterangan-keterangan untuk mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, membaca Al-Quran. Ya. Membacanya setiap hari. Di samping pada waktu sholat, seharusnya juga kita jadikan sebagai bacaan harian, bukan sebatas perhiasan rumah. Nah, ini. Jangan sampai kita sebagai santri tidak membaca Al-Quran. Lebih-lebih satu hari kita membaca Al-Quran minimal 1 juz. Kalau yang hafid minimal 10 juz, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Lebih baik lagi 1 hari khatam 30 juz. Selanjutnya, dalil membaca Al-Quran, sabda Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka mendapat kebaikan. Dan setiap kebaikan itu mendapat pahala 10 kali lipat. Saya tidak berkata alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika kita membaca alif lam mim itu bukan 1 huruf, tetapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika kita membaca alif lam mim berarti 3 huruf. Kalau 1 huruf 10 kebaikan, berarti kita membaca alif lam mim 10 kali 3 berarti 30 kebaikan. Mari anak-anakku kita baca sama-sama. Dalil yang pertama tentang membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Yang nomor 2, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya.
Bunyinya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Mari kita baca sama-sama. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong atau pembela bagi orang yang membacanya. Nah, ini termasuk hadis-hadis yang menerangkan tentang membaca Al-Qur'an. Yang nomor 2, mendengarkan Al-Qur'an. Cara mencintai Al-Qur'an yang nomor 2 yaitu mau mendengarkan Al-Qur'an. Orang yang mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an mendapat pahala sama seperti orang yang membacanya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk mendengarkan apabila sedang dibaca Al-Qur'an. Ini perintah mendengarkan Al-Qur'an yaitu terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204 yang bunyinya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mari dibaca sama-sama. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 24. Yang nomor 3 yaitu mempelajari dan mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an. Di samping kita mau membaca Al-Qur'an, yang nomor 2 mau mengamalkan Al-Qur'an, yang nomor 3 yaitu mempelajari dan mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an. Senantiasa berusaha mencari ilmu guna memahami isi kandungannya, kemudian mengamalkan dan mengajarkan isi kandungannya kepada orang lain walaupun satu ayat. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an akan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar membaca dan mendengarkannya. Lebih besar orang yang mempelajari dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Ini pahalanya lebih besar dibanding orang yang membaca dan mendengarkan. Lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya, yaitu orang yang mau mempelajari dan mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an. Ini sesuai sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya evaluasi. Ya. Evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa kemampuan anak memahami materi yang saya terangkan tadi. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita mencintai Al-Qur'an. Soal nomor 2, tulislah dalil tentang membaca Al-Qur'an. Yang nomor 3, terdapat pada surat apa kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Nomor 4,
tulislah dalil tentang membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang nomor 5, terjemahkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, selamat mengerjakan dan jangan lupa pertemuan yang akan datang dikumpulkan dari saya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.